Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnan Abdurrahman, NIM 2021-53031 dari Prodi Sistem Informasi kelas P. Dari sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus persamaan dasar akuntansi. Di sini dicontohkan ada salon Elisa. Keterangan bulan 1 atau kasus bulan 1 di bulan Oktober ini, yang pertama harta Elisa 10 juta. Jadi harta Elisa itu termasuk kas. Dan dimasukkan ke kas, jadi kasnya 10 juta, piutang 0, utang 0, modalnya gaji 1 juta. Yang kedua dapat tambahan dari kreditur bank senilai 1 juta. Tanggal 12 Oktober 2020, hutang bank menjadi kas. Jadi kasnya itu bertambah, piutangnya 0, hutangnya 100 juta, dan modalnya 10 juta. Di saldonya 10 juta ditambah 1 juta, jadinya 11 juta, piutangnya 0, hutangnya tetap 1 juta, modalnya 10 juta. Jadi itu 11 juta sama utang tambah modal jadinya 11 juta, jadinya balance sama harta dan utang plus modal. Yang ketiga jasa rias tunai senilai 600.000. Tanggal 13/10/2020, jasa rias tunai termasuk dalam kas 600.000 karena itu tunai. Tunai itu berarti dia mendapatkan tambahan uang dari konsumennya. Piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya bertambah 600. Saldonya bertambah 11 juta ditambah 600.000 sama dengan 11.600.000. Utangnya tetap masih 1 juta dan modalnya 10.600.000. Jadi 11 juta sama utang plus modalnya itu 1 juta ditambah 10.600.000. Itu gajinya 11.600.000. Jadi balance ya, sama harta dan utang plus modalnya balance. Yang keempat jasa rias kredit 2 juta. Tanggal 14/10/2020, jasa rias kredit. Kredit itu calonnya dibayar utang dulu gitu. Jadi itu termasuk piutang. Dan modalnya bertambah 2 juta. Di saldo kasnya 11.600.000, piutangnya 2 juta, utangnya 1 juta, modalnya 12.600.000. Jadi kas sama piutang itu jadinya 13.600.000. Utang sama modal dijumlahkan jadinya 13.600.000. Jadi itu balance harta sama utang plus modal. Yang kelima gaji karyawan 1 orang 100.000. Jadi salon Elisa itu menggaji karyawannya sebesar 100.000. Masuknya itu ke kas, tapi kasnya berkurang, jadinya min 100.000, piutang 0, utang 0, dan modalnya berkurang 100.000. Saldonya 11.500, piutangnya 2 juta, utangnya 1 juta, dan modalnya 12.500.000. Jadi harta sama utang modalnya masih balance. Yang keenam penarikan pemilikan 200.000. Jadi Elisa itu menarik uangnya dari salonnya itu senilai 200.000. Jadi kasnya berkurang 200.000, piutangnya 0, utangnya tetap 0, dan modalnya berkurang 200.000. Jika dihitung saldo jadinya kasnya 11.300.000. 11.300.000 itu mendapatkan di 11.500.000 dikurangi 200.000. Dan piutangnya 2 juta,
utangnya 1 juta, dan modalnya 12.300.000. Jadi masih balance harta dan utang plus modalnya. Jadi saldo bulan pertama adalah 13.300.000 dan utang plus modalnya 3.300.000. Jadi balance sama harta dan utang plus modalnya. Kasus kedua atau keterangan bulan kedua di bulan November 2020. Jadi saldo bulan Oktobernya yang terakhir tadi dimasukkan ke dalam bulan kedua. Kasnya 11.300.000, piutangnya masih 2 juta, utangnya 1 juta dan modalnya 12.300.000. Jadi tanggal 1 November 2020, Elisa membeli peralatan salonnya senilai 6 juta. Jadi kasnya itu berkurang 6 juta, piutangnya masih 0, utangnya masih 0 dan modalnya berkurang 6 juta. Di sini dihitung saldo 5.300.000 dan piutangnya 2 juta, utangnya 1 juta dan modalnya 6.300.000. Jadi tetap balance, masih balance harta sama utang plus modalnya. Yang kedua, jasa rias tunai senilai 4 juta. Jadi jasa rias tunai itu masuknya ke dalam kas. Jadi kasnya itu bertambah 4 juta, piutangnya masih 0, modalnya 0, dan modalnya bertambah 4 juta. Jika dihitung saldo jadinya 9.300.000. 9.300.000 itu mendapatkannya di saldo tanggal 1 ditambah jasa riasnya tadi 4 juta, jadinya 9.300.000 dan piutangnya 2 juta, utangnya 1 juta dan modalnya 10.300.000. 10.300.000 itu mendapatkannya di saldo bulan pertama dan saldonya mendapatkan dari tanggal 1 dan jasa rias tunainya tadi modalnya 4 juta. Jadi 10.300.000. Yang ketiga, Elisa menyerviskan 2 juta secara kredit, diangsur selama 2 bulan mulai bulan 2. Jadi itu Elisa menyerviskan, tapi bayarnya saya secara kredit dan diangsur 2 bulan mulai bulan 2. Jadi bulan 2 itu November. Jadi masuknya itu ke kas 2 juta, piutangnya 0, utangnya 2 juta karena tadi dia kredit ya, dan modalnya 0. Saldonya 10.300.000, piutangnya 2 juta, utangnya 3 juta, dan modalnya 10.300.000. Jadi masih balance antara harta dan utang plus modal. 10.300.000 ditambah 2 juta itu kan 13.300.000 dan 10.300.000 ditambah 3 juta itu hasilnya 13.300.000. Jadi masih balance. Tapi di situ angsuran. Jadi angsuran itu dia membayar 1 juta karena sebanyak 2 bulan. Di sini masuknya ke kas, tapi kasnya mens. Jadinya mens 1 juta, piutangnya 0 dan hutangnya men 1 juta dan modalnya 0. Di saldo 10.300.000, 2 juta, 2 juta, modalnya 10.300.000. Yang keempat, pembelian alat rias 1 juta. Jadi tanggal 4/11/2020, Elisa membeli alat rias. Jadi itu kasnya berkurang senilai 1 juta. Jadinya masuk ke kas itu men 1 juta. Yang keempat, pembelian alat rias senilai 1 juta. Tanggal 4/11/2020, Elisa membeli alat riasnya. Jadi itu kasnya berkurang 1 juta. Dan masuk kasnya itu men 1 juta. Karena tadi untuk membeli alat rias. Jadi piutangnya 0, utangnya 0 dan modalnya berkurang 1 juta.
Saldonya jadi kas 9.300.000, piutangnya 2 juta, dan utangnya 2 juta, modalnya 9.300.000. Yang kelima, jasa rias kredit. Jadi konsumennya itu utang dulu ke salon Elisa senilai 4 juta. Jadi kasnya itu tidak berkurang dan tidak tambah, masih 0. Tapi piutangnya 4 juta karena tadi kredit, utangnya 0 dan modalnya 4 juta. Jadi saldonya 9.300.000 untuk kas, 6 juta untuk piutang, dan utangnya tetap 2 juta, modalnya 13.300.000. Saldo bulan terakhir bulan kedua. Jadi kas sama piutang itu 15.300.000 dan utang plus modalnya itu sama 15.300.000. Jadi sama-sama bernilai 15.300.000. Jadi balance antara harta dan utang plus modalnya. Bulan ketiga, keterangan bulan ketiga atau kasus ketiga. Yang pertama, jasa rias tunai senilai 5 juta. Jadi saldo terakhir bulan Desember tadi dimasukkan ke dalam kas 9.300.000, piutangnya 6 juta, utangnya 2 juta, dan modalnya 13.300.000. Tanggal 10/12/2020 jasa rias tunai 5 juta. Tadi berarti masuknya ke kas. Kasnya bertambah 5 juta, piutangnya 0, hutangnya 0, dan modalnya bertambah 5 juta. Saldo 14.300.000, 6 juta, 2 juta, dan modalnya 18.300.000. Jadi harta sama utang plus modal balance. Yang kedua, Elisa mendapatkan penambahan dana dari pihak keluarga senilai 2 juta. Tanggal 11/12/2020, Elisa mendapatkan suntikan dana dari keluarganya senilai 2 juta. Jadi 2 juta itu masuk ke dalam kas. Kasnya bertambah 2 juta, piutangnya 0, hutangnya 0, dan modalnya bertambah 2 juta. Jadi saldonya 16.300.000, piutangnya 6 juta, dan hutangnya tetap masih 2 juta. Modalnya 20.300.000. Yang ketiga, Elisa membayar karyawannya satu orang 100.000. Jadi itu salon Elisa membayar karyawannya itu satu orang 100.000. Jadi masuknya ke dalam kas, tapi kasnya berkurang 100.000. Piutangnya masih 0, hutangnya 0, dan modalnya berkurang 100.000. Jadi saldonya 16.200.000 itu untuk kas, piutangnya 6 juta, hutangnya 2 juta, dan modalnya 20.200.000. Yang keempat, nah ini, pelunasan hutang bank. Jadi salon Elisa itu ingin melunasi yang tadinya hutang di bank. Tanggal 13 Desember 2020, Elisa akan melunasi semua hutang-hutangnya yang ada di bank. Jadi kasnya itu berkurang 2 juta karena untuk membayar, piutangnya 0, dan hutangnya main 2 juta karena tadi sudah dibayar, jadinya main 2 juta, dan modalnya 0. Saldo 14.200.000 untuk kas, 6 juta piutang, dan hutangnya 0 karena tadi sudah dibayar 2 juta, modalnya 20.200.000. Jadi itu harta sama utang plus modal masih balance. Yang kelima, tagihan kontrakan salon. Jadi itu salon Elisa itu kan mengontrak. Kalau mengontrak itu per bulannya itu kan pasti bayar. Per tahunnya maksudnya. Jadi per tahunnya itu dia membayar 5 juta. Jadi itu kasnya berkurang 5 juta untuk membayar kontrakan salonnya. Piutangnya 0, hutangnya 0, dan modalnya berkurang 5 juta. Jadi dihitung saldo 9.200.000 untuk kasnya, piutangnya 6 juta, hutangnya 0, modalnya 15.200.000. Jika kita hitung saldo terakhir bulan ketiga, jadinya kas
ditambah piutang hasilnya 15.200.000 dan utang plus modal jadinya 15.200.000. Jadi balance antara harta dan utang dan modal. Sekian penjelasan dari saya tentang salon Elisa. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.